A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, teman-teman semua kita belajar. Saya mau baca buku ini, mudah-mudahan merasa ditemani oleh teman-teman semua. Judulnya Fikih Ekonomi Umar, karangan Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, penerbit dari Putaka Al-Kausar. Bukunya cukup tebal, ya, pernah dibaca karena kesibukan ini itu belum tuntas dibaca ya. Dulu sempat waktu kuliah dibaca, sekarang ya mudah-mudahan dibaca satu persatu buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman yang sedang malas baca tapi mau dengerin. Saya ajak dengerin saja ya, biar saya yang baca insyaallah. Terima kasih buat Pak Haji Asmuni Solihan Zamakhsyari LC yang telah menerjemahkan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan hidup, kemudian ladang amal jariah yang terus mengalir untuk beliau ya, sampai dengan di alam kubur dan akhirat nanti telah menerjemahkan buku karangan Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi ini. Subhanallah. Ini cetakan yang kelima ya, 2017. Subhanallah, pertamanya 2006. Sekarang sudah 2020, 14 tahun yang lalu. Yang sudah baca mudah-mudahan menjadi review kembali, karena ilmu itu perlu diulang-ulang. Yang belum baca semoga terinspirasi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia punya cara, punya teknis khusus bagaimana mengatur ekonominya. Masya Allah, kalau imannya sudah tidak diragukan lagi. Siapa yang meragukan imannya Umar bin Khattab? Ibadahnya luar biasa, jihadnya paling depan, kemudian ketegasannya, ketajaman berpikir, diberikan gelar Al-Faruq ya, yang bisa membedakan mana hak mana batil. Dan seandainya datang Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, niscaya Umar lah yang berikutnya. Oke, subhanallah, kita akan bacakan saja. Kenapa sih mesti belajar fikih ekonomi Umar bin Khattab? Oke, ini kata pengantarnya, saya bacakan ya. Urgensi tema dan sebab-sebab pemilihannya. Ada sebab-sebab umum dan ada sebab-sebab khusus. Oke, saya ambil pulpen ya. Ini dia. Sebab-sebab umum ya. Pertama, meskipun banyaknya tulisan kontemporer dengan tema ekonomi Islam, namun bidang yang dilalui kajian teori dan aplikasi ekonomi dalam permulaan Islam, khususnya masa Khulafaur Rasyidin, tidak sesuai urgensi kajian tersebut dalam mengenali ekonomi Islam dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Padahal langkah pertama yang seyogianya ditempuh dalam kajian ekonomi Islam dan aplikasinya dalam kehidupan aktual kaum muslimin adalah kajian sumbangan ekonomi terhadap masa terbaik masa salafus soleh, agar dapat mengikuti mereka dalam bidang ini dan menyimpulkan pelajaran dari sumbangan tersebut. Sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin terhadap pengetahuan tentang pengaplikasian ekonomi dalam kehidupan aktual tidak lebih sedikit daripada kebutuhan mereka terhadap pengetahuan tentang berbagai ajaran dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, seyogianya jika perhatian terhadap pengaplikasian ekonomi Islam dan bagaimana cara penetapannya dalam realita sebanding dan setara dengan perhatian terhadap berbagai ajaran dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Sebab pengaplikasian ekonomi yang benar merupakan pelindungan terhadap prinsip-prinsip dari peremehan dan pemahaman yang salah. Lanjut ya. Sesungguhnya Sirah Nabawiyah dan masa Khulafaur Rasyidin merupakan rujukan penerapan dan bukti kebenaran bagi prinsip-prinsip Islam dalam realita kehidupan. Sedangkan membatasi pemahaman pada interaksi terhadap nas secara teoritis
tanpa pemahaman secara aplikatif dan interaksi terhadap realita akan menyebabkan banyak kesalahan dan masuknya hawa nafsu dalam permasalahan karena tiadanya batasan metodologi dan rujukan syariah dalam aplikasi. Ya. Umar Ubaid Hasanah, ini kitabnya. Oleh karena itu, Nabi kita memerintahkan umatnya bila terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat agar berpegang teguh pada sunnahnya, sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Apa sabdanya? Ini artinya, sungguh siapa yang di antara kamu hidup setelahku akan mengetahui banyak perbedaan. Ya. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpeganglah kepadanya dengan erat-erat. Hadis riwayat Ahmad. Telah maklum bahwa kajian fikih ekonomi Umar merupakan kajian aplikasi ekonomi Islam dalam masanya. Dengan demikian, kajian ini berbeda dengan kajian pendapat-pendapat teoritis fuqaha Islam dalam ekonomi yang tidak memiliki otoritas dalam mengaplikasikan pendapat mereka dalam realita kehidupan. Kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah ada sejak adanya Islam dan mendapat perhatian besar kaum muslimin generasi pertama, di mana mereka mengaplikasikannya dalam realita kehidupan dan merupakan sebab kemuliaan dan kemenangan mereka. Nomor 3, di antara sebab pemilihan kajian ini, bahwa tulisan-tulisan dalam sejarah pemikiran Islam yang memenuhi berbagai perpustakaan umum dan khusus kaum muslimin, dan darinya putra-putra umat ini mempelajari adalah menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Eropa, dan hampir-hampir tidak menyebutkan sedikit pun tentang sejarah ekonomi kaum muslimin. Yang lebih riskan lagi, mayoritas tulisan tersebut menilai bahwa pada masa abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi sebagai abad pertengahan dan disebutnya sebagai abad ke-8 dan kemandekan berfikir. Padahal tidak sama lagi bahwa masa tersebut mencakup mayoritas masa sejarah kaum muslimin, di mana saat itu terjadi masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa kesatuan umat dan kebangkitannya dalam seluruh bidang kehidupan. Oke, udah 3 ya. Yang keempat, banyak kalangan ekonom termasuk kaum muslimin yang telah menulis tentang para pakar ekonomi dan apa yang mereka kemukakan tentang pendapat-pendapat teori ekonomi. Bahkan tulisan-tulisan tersebut mendalihkan bahwa para pakar tersebut sebagai para pionir dalam masalah-masalah ekonomi tertentu, membatasi penyebutan para ekonom non-muslim, dan pura-pura tidak tahu tentang para pakar ekonomi yang muslim dan apa yang mereka sumbangkan tentang pendapat-pendapat ekonomi yang benar. Kajian ini adalah tentang teori dan sekaligus aplikasi salah satu pakar ekonomi terbesar dalam Islam yang menjelaskan sebagian sumbangan kaum muslimin dalam bidang ekonomi dan keterdepanan kaum muslimin dalam banyak masalah ekonomi dikala ekonomi konvensional masih terpuruk langkahnya dan belum mencapai apa yang dicapai ekonomi Islam dalam beberapa abad lamanya. Oke. Yang kelima, kajian ini akan membantu mengetahui bahwa metode pemikiran ulama Islam dan menjelaskan bagaimana cara mereka menyimpulkan hukum dari nas, interaksi mereka dengan realita, dan pembuatan pemecahan terhadap masalah-masalah yang baru. Masya Allah. Ya. Demikian tadi sebab-sebab umum adanya buku ekonomi, fikih ekonomi Umar bin Khattab ini. Kemudian yang kedua, sebab-sebab khusus, ya. Mau sekarang atau besok? Oke, singkatnya saja. Sebab-sebab khusus yang pertama, Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat yang memiliki keistimewaan besar. Sebab Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, namun tidak memerintahkan kita untuk mengikuti dalam perbuatan, melainkan kepada Abu Bakar dan Umar, di mana beliau bersabda, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Hadis riwayat Ibnu Al-Aus, ya. Kemudian, jadi ini sebab pertama, ya, bahwasanya Nabi bersabda, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Oke. Yang kedua, Nabi mempersaksikan keistimewaan Umar bin Khattab dalam masalah ilmu dan pemahaman.
Ketika aku tidur bermimpi minum susu sehingga aku melihat kesegaran berjalan di kukuku, kemudian aku memberikan kepada Umar. Mereka berkata, apa makna demikian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu. Pada sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Umar ucapan yang benar dan mengetahui kebenaran. Masya Allah. Dalam hal ini Nabi bersabda, sesungguhnya telah ada dalam umat-umat sebelum kamu orang yang diberikan ilham. Dan bila dalam umatku terdapat seorang yang demikian itu, maka Umar bin Khattab termasuk mereka. Minum dulu minum ya. Dan dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya. Masya Allah. Allahu Akbar. 2 ya. Yang ketiga, tidak aneh bila fikih Umar bin Khattab mendapat tempat khusus dalam fikih Islam, di mana pembicaraan mayoritas salafus saleh menunjukkan didahulukannya pendapat sebagian khulafaur rasyidin atas pendapat para sahabat yang lain, khususnya Umar bin Khattab. Mujahid rahimahullah berkata, jika manusia berbeda pendapat dalam sesuatu, maka lihatlah apa yang dilakukan Umar. Masya Allah. Lalu ambillah dia. Dan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud bersumpah ketika menafsirkan as-siratal mustaqim bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. 3 ya. Yang keempat, fikih Umar radhiyallahu anhu mencakup banyak bidang, di mana telah ditulis banyak risalah dan kajian tentang fikih Umar ini dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Di antaranya ya, bidang politik, bidang manajemen, ekonomi, peradilan, bidang pendidikan, bidang dakwah, dan bidang kemiliteran. Sebagaimana juga terdapat banyak risalah dan kajian tentang berbagai sisi fikih Umar dalam masalah ibadah, muamalah, dan lain-lainnya. Masya Allah. Ya. Demikian tadi sebab umum dan sebab khusus urgensi fikih ekonomi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baru pengantar ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada saya yang baca dan kepada para pendengar semua. Kadang-kadang yang mendengarkan lebih paham daripada yang membaca. Oke, terima kasih. Sekian dulu kajian taklim bacaan kitab fikih ekonomi Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman dan kekuatan ya, istiqomah terus mempelajari kitab-kitab khususnya bidang ekonomi syariah. Dan buat teman-teman yang berminat, Masya Allah, silahkan klik like dan subscribe, jangan lupa. Yang belum sholat dulu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.